Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2780 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini memberikan peneguhan iman kepada kita semua orang percaya. Yang pertama, kalau kita mati tetap dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, kita akan hidup dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu pengertian, pemahaman kepada kita semua bahwa kita harus mempertahankan iman kita sampai pada akhir hidup kita. Amin. Karena kalau kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, kita akan hidup kekal. Amin. Saudara, kita tahu bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Kehidupan kekal. Kehidupan kekal di dalam neraka dan juga kehidupan kekal di dalam surga. Saudara, pilihannya itu bukan setelah kita mati, tapi sejak kita masih hidup dalam dunia ini. Kita yang memilih apakah kita mau percaya kepada Yesus atau tidak. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Artinya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita semua percaya bahwa Yesus saat ini ada dalam surga. Dia menyediakan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mati tetap berpegang pada iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, surga tempat kita. Amin. Tapi kalau kita memilih tidak percaya kepada Yesus Kristus, tempat kita nanti dalam kekekalan, tetapi dalam neraka, di mana di sana api terus menyala, tidak pernah padam, membakar tubuh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka merasakan sakit yang sangat-sangat menusuk ke semua jaringan tubuh mereka, dan maut tidak ada lagi di sana. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu tidak mengalami kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka merasakan penderitaan, rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa mereka alami. Mereka
terus rasakan itu sepanjang waktu sampai selama-lamanya mereka ada di sana. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka ada di dalam neraka nantinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetap bertahan dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mati untuk Tuhan, kita akan hidup selamanya di surga. Amin. Makanya pertahankan iman saudara. Jangan sampai saudara hanya karena sesaat, hanya karena jodoh, hanya karena ingin naik pangkat, naik jabatan, akhirnya saudara meninggalkan iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini berapa tahun sih? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bisa saja saudara hanya tinggal setahun, 2 tahun. Hanya tinggal beberapa waktu lagi. Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Kehidupan nanti setelah kematian itu selama-lamanya. Pikirkanlah itu. Jangan sampai kita hanya mengejar kenyamanan sesaat, tapi kita menderita selama-lamanya. Mungkin saudara ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara menderita. Saudara lebih baik saudara menderita hanya beberapa saat di dunia, tapi saudara hidup dalam kekekalan di surga. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan di sana. Lebih baik saudara menderita hanya sesaat daripada menderita selamanya di neraka. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kalaupun saudara menderita, kalaupun saudara mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, lihat firman Tuhan ini. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya yang tetap bertahan pada iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan sampai nafas terakhir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pertahankan iman kita. Sebab iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Jangan tukar iman saudara hanya karena perkara-perkara dunia yang sementara ini. Saudara rugi sendiri. Bapak Ibu Saudara tetap bertahan. Amin. Dalam iman sampai pada titik darah penghabisan kita, tetap percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kalau kita bertekun, firman Tuhan dikatakan, kita pun akan ikut apa? Memerintah dengan Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bertekun di sini saya artikan konsisten. Amin. Setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita kerjakan itu dengan maksimal. Saudara lakukan itu tanpa bersungut-sungut, tanpa penyesalan, tanpa protes. Saudara terus kerjakan itu sampai pada akhirnya Tuhan panggil saudara. Saudara, firman Tuhan ini menjadi bagian saudara dan saya. Kita pun akan ikut memerintah dengan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah mendapatkan satu kepercayaan untuk melayani Tuhan, bertekunlah di sana. Amin. Lakukan dengan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang, dia waktu susah baru dia bertekun, saudara.
Tapi ketika dia sudah mulai diberkati, mulai kendor. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kendor. Amin. Tetap bertekun. Memang Saudara, ketika kita menekuni sesuatu itu, memang butuh waktu, butuh tenaga. Kadang-kala juga uang kita keluar, Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanggung jawab atas panggilan kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya, semua yang kita perlukan itu Tuhan sediakan. Amin. Kalaupun kita mengeluarkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Amin. Semua yang kita sudah berikan untuk Tuhan, Saudara, Tuhan pasti akan bertanggung jawab, mengembalikan, bahkan lebih dari apa yang kita sudah korbankan. Apa yang sudah kita berikan, Tuhan berikan lebih dari apa yang kita sudah tabur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekunlah. Saudara yang saat ini ikut Tuhan, masih Senin Kemis, terlibat dalam pelayanan, masih belum aktif, saudara bertekunlah. Amin. Karena orang-orang yang bertekun sekarang saudara lihat mereka bekerja tanpa upah untuk pekerjaan Tuhan. Satu hari nanti saudara akan lihat mereka akan turut memerintah bersama dengan raja di atas segala raja. Dan orang-orang yang tidak bertekun, mereka satu hari nanti akan gigit jari, akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita giat mengerjakan pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kali kedua ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lakukan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan itu dengan tekun. Saudara, lihat. Orang-orang yang tekun, bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan. Saudara lihat kehidupan mereka. Mereka dipelihara Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya, kalau kita bertekun dalam pekerjaan Tuhan, masa sih Tuhan biarkan kita? Tidak mungkin. Tuhan pasti akan pelihara kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetaplah bertekun dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kalau kita menyangkal Yesus, Yesus pun akan menyangkal kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyangkal Yesus. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang menyangkal Dia. Bapak Ibu Saudara, dari murid-murid Yesus ada dua orang yang menyangkal. Yang pertama, Yudas yang menjual Yesus 30 keping perak. Yang kedua, Petrus. Petrus juga menyangkal Yesus. Saudara, apa yang membedakan? Petrus ketika dia tahu dia telah berbuat kesalahan fatal, dia bertobat. Yudas, dia sudah tahu dia salah, tapi dia tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegur Petrus dengan sangat keras pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Tuhan tidak suka dikhianati. Kalau saudara saat ini pernah mengkhianati Yesus, bertobat. Saudara masih hidup sekarang ini, bertobat. Itu menandakan Tuhan masih memberikan saudara kesempatan untuk bertobat. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan binasa. Bapak Ibu Saudara, gunakan waktu-waktu yang singkat ini dengan pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara melihat, mengingat kehidupan dalam perjalanan hidup saudara pernah menyangkal Yesus, gunakan waktu-waktu ini untuk bertobat.
Kalau tidak bertobat, saudara akan tamat, binasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menyangkal Yesus. Saudara lihat Stefanus, dalam masa-masa sulit dia, ketika dia ditangkap, lalu dirajam, dilempar batu, sebenarnya kalau dia mau menyelamatkan dirinya sendiri, bisa saja dia menyangkal Yesus. Tapi saudara lihat, Stefanus tetap memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Lemparan batu yang mengena tubuhnya tidak membuat dia gentar, tidak membuat dia berubah pikiran untuk menyangkal Yesus. Tidak. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup tetap dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita terus memandang Yesus. Jangan gentar, jangan pudar, tetap setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara, kita setia, Tuhan setia. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Haleluya. Itu hebat, dahsyat, luar biasanya Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berubah setia. Hanya karena hal-hal dunia. Semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Hanya iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan yang tinggal tetap. Yang dapat menyelamatkan kita. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah setia ikut Tuhan. Amin. Tetaplah setia walaupun ada banyak tantangan. Karena apa saudara? Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dipercaya dalam hal-hal perkara-perkara yang kecil, saudara setia mengerjakan, melakukannya dengan maksimal, Tuhan senang. Dan orang-orang yang setiawan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara tetaplah setia. Jangan pernah menyangkal Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan yang sangat memberkati, meneguhkan iman kita. Yang pertama, kalau kita mati dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan, kita akan hidup dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Haleluya. Yang kedua, kalau kita bertekun dalam Tuhan, maka kita akan ikut memerintah bersama dengan Raja di atas segala raja di dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin. Haleluya. Yang ketiga kita belajar saudara, setialah kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Kalau saudara menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku. Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia. Jangan pernah menyangkal Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan yang berat sekalipun terjadi dalam hidup kita, tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Jangan pernah menyangkal Dia. Karena kalau Yesus menyangkal kita, selesai hidup kita. Tetap setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan.
Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.